Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seribani, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 12 Lusukun, Kabupaten Aceh Utara. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, ditemani oleh rekan sejawat saya yang bernama Ibu Safrida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safrida. Saya guru wali kelas 2 SD Negeri 12 Lusukun. Assalamualaikum Bu Safrida. Waalaikumsalam Bu Sri. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Oh ya Bu Safrida, kita hari ini ya mengadakan pra-observasi Bu. Dimana di pra-observasi ini adalah tujuannya kita nanti kan mengadakan supervisi kelas Bu. Dimana kita melakukan pra-observasi ini adalah tujuannya kita agar Ibu siap melaksanakan supervisi kelas tersebut, agar percaya diri gitu, biar kita nanti kan mengadakan melihat keadaan hidup di dalam kelas gitu kan. Kemudian sebelum mengadakan supervisi kelas tersebut, saya akan memberi pertanyaan beberapa kepada Ibu. Jawab di pertanyaan pertama. Saya ingin tahu kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai di dalam kelas nantinya. Baiklah Ibu Sri, tujuan dari pembelajaran saya nantinya yang akan saya paparkan di materi yang Ibu observasi nanti. Yang pertama saya ingin mengetahui apa itu jam analog. Peserta didik saya harus mengetahui apa itu jam analog. Kemudian mereka dapat menyebutkan, nanti disebutkan mana itu jam, yang mana jarum menit, yang mana itu jarum detik. Kemudian baru saya memilah hasil peserta didik tadi agar dapat mengidentifikasikan zona waktu antara pagi sampai siang, kemudian dari siang sampai malam. Oke, berarti tujuan pembelajaran nih Bu yang akan Ibu capai nantinya, murid mengetahui apa itu jam, apa-apa yang ada di dalam jam tersebut gitu. Kemudian murid juga dapat menyebutkan ya apa jam analog gitu, apa jam tersebut gitu ya, bagian jam tersebut. Oke. Kemudian Bu, bagaimana dengan area pengembangan yang nantinya Ibu capai? Coba Ibu ceritakan area pengembangan. Untuk area pengembangannya kan dua nih Bu. Yang pertama ranah pengetahuannya, kemudian yang kedua ranah keterampilan. Ranah pengetahuannya tadi yang seperti saya bilang, mereka dapat mengetahui yang mana itu jam, yang mana itu jarum jam detik, yang mana jarum jam menit, yang mana jarum untuk jamnya sendiri. Kemudian kalau dalam ranah keterampilan mereka harus bisa memilah-milah atau menyebutkan ini jam, yang ini menit, yang ini detik. Kemudian saya aplikasikan dalam aktivitas sehari-hari. Misalnya nanti saya buat dalam satu cerita, kemudian mereka yang menganalisis soalnya dari jam 1 ke jam 3 itu berapa perbandingan waktunya. Oke, berarti areanya di area pengetahuan ya Bu, di keterampilan, di area pengetahuan yang kayak tadi juga anak itu harus mengetahui gitu jam-jam analog, apa yang ada di dalam jam tersebut. Udah tuh di keterampilan itu mereka dapat menyebutkan lagi gitu. Berarti jam 1 udah tuh dalam keadaan sehari-hari, berarti aktivitas hari dari rumah juga gitu. Berapa jam sampai ke sekolah gitu, perbandingannya. Oke, berarti bagus Bu ya. Kemudian ini lagi Bu, saya ingin mendengar sedikit juga tentang strategi yang Ibu lakukan di dalam proses pembelajaran tersebut nantinya. Coba Ibu ceritakan. Kalau untuk strateginya, saya mengambil sistem pembelajaran berdiferensiasi, di mana dalam berdiferensiasi itu terdapat 3 ranah juga, bukan? Ada namanya konten yang harus saya buat di dalamnya konten. Maksudnya nanti ada media pembelajarannya yang saya sajikan dan mereka menerima video tersebut. Kemudian nanti di dalamnya ada proses, di mana dalam proses tersebut hasil dari mereka melihat video, mereka bisa memaparkan dari LKPD nanti. Diuraikan dalam LKPD, dokter bisa menyebutkan sudah. Kemudian nanti produknya mereka menampilkan di depan hasil dari LKPD tadi sesudah dikerjakan bersama dalam kelompok dan mereka sajikan ke depan. Hasil dari mengerjakan LKPD tadi.
Oke. Berarti apa berdasarkan tingkat kemampuan apa berdasarkan kayak mana yang Jadi nanti pada referensiasi nanti ada tingkat kemampuan masing-masing. Nanti saya membagikan siswa yang kinestetik yang seperti apa, yang audio siswa. Berarti minat belajarnya. belajarnya. Nah kan minat belajar siswa kan beda-beda. Iya. Yang ada audio dia, yang ada visual, yang ada kinestetik. Nah itu Iya. saya bedakan juga dalam bentuk kelompoknya. Iya, berarti strategi berdiferensiasi gitu. Udah tuh di mana ada di dalam itu konten. Berarti ibu nanti menayangkan video kayak gitu. Udah tuh ada di proses mengerjakan LKPD per kelompok. Kemudian produk, berarti mereka nanti menampilkan hasil dari LKPD tadi gitu ya. Oke, itu berdasarkan minat belajar, gaya belajar mereka. Oke. Kemudian Bu, di model dan metode yang ibu gunakan, model apa? Dan modelnya problem based learning. Di sini dalam pemateri nanti ada permasalahan. Siswa yang memecahkan permasalahan tersebut, siswa yang harus mencari masalah tersebut, kemudian yang mereka pecahkan bersama-sama dalam kelompoknya. Kemudian nanti ada metodenya, saya menggunakan diskusi, maksudnya kelompok dulu, dalam kelompok nanti ada diskusi mereka, kemudian dari diskusi tersebut baru mereka melakukan presentasi, tanya jawab di dalamnya. Oke, berarti metodenya ataupun modelnya model problem based learning, berarti BBL lah ya. Kemudian metode diskusi kelompok, udah tuh di dalamnya ada tanya jawab gitu ya. Kemudian Bu, media Bu ya, media yang ibu gunakan dan dari mana saja sumber yang ibu ambil gitu. Medianya nanti ada sumbernya dari buku, kemudian dari YouTube untuk media pembelajarannya, karena saya kan memaparkan video ini Bu. Kemudian saya ambil dari situ, kemudian nanti saya ada buat PTT. Dalam PTT tersebut nanti saya rincikan secara rinci medianya, tujuan pembelajarannya, kemudian ranah-ranah yang harus saya kembangkan di siswa tadi agar lebih aktif dalam kelompoknya. Jadi itu saya bagi-bagi nanti. Pokoknya ada PPT-nya, ada video pembelajarannya dan berbagai hal dan saya ambil untuk mengembangkan. Iya, berarti medianya dari video yang ibu ambil dari YouTube gitu. Ibu terang udah tuh materinya udah tuh ada buat slide juga, kemudian ada sumber buku anak-anak tersebut juga lagi Bu ya. Oke Bu. Kira-kira rencana yang ibu rencanakan itu kapan Bu, jadwal yang ibu? Insya Allah kalau saya siap dan ibu siap, besok kita langsung laksanakan sesuai dengan kesepakatan kita berdua Bu. Iya, berarti besok lah ya Bu ya. Berarti besok di saat ibu masuk lokal kira-kira jam keberapa Bu? Jam pertama atau jam kedua? Boleh kita ambil jam kedua aja. Boleh juga jam kedua. Sambil saya mempersiapkan siswanya, berarti ibu nanti jam kedua baru saya langsung observasi saya. Oke. Bu, nanti di dalam lokal itu saya akan mengabari semua tingkah laku ataupun kayak kegiatan-kegiatan ibu yang ada di lokal bersama anak-anak. Kemudian nanti setelah keluar dari setelah kita mengadakan supervisi di dalam kelas, kita nanti ada pasca observasi lagi nanti Bu ya. Kemudian Bu, satu lagi pertanyaan Bu yang terakhir Bu ya. Apa yang ibu dapatkan dari kita pra-observasi ini? Alhamdulillah dengan adanya pra-observasi ini saya lebih terarah nantinya. Jadi saya harus mempersiapkan lebih matang, lebih terarah karena kan langsung mulai nih. Jadi kan harus ada persiapan yang lebih. Berarti lebih percaya diri lah namanya Bu ya. Oke. Makasih Bu waktunya ya. Kita bertemu lagi. Terima kasih sama-sama. Demikianlah percakapan pra-observasi dengan Ibu Safrida, guru kelas 2. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.